Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan beda agama menurut beberapa agama. Menurut agama Islam sendiri, pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan. Dapat kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran yang menyatakannya. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan musyrik. Begitu juga larangan untuk perempuan muslim menikahi laki-laki musyrik. Yang kedua, yaitu terdapat dalam Quran Surah Mumtahanah ayat 10 yang menyatakan larangan laki-laki muslim untuk menikahi wanita kafir. Begitu juga larangan untuk perempuan muslim untuk menikahi laki-laki kafir. Yang ketiga, yaitu terdapat dalam Quran Surat terdapat Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki muslim dapat menikahi perempuan ahli kitab, namun pembolehan ini hanya untuk diberlakukan pada laki-laki muslim saja, tidak untuk perempuan muslim. Selanjutnya, pandangan ajaran Katolik mengenai pernikahan beda agama. Menurut agama Katolik sendiri, pernikahan beda agama ini dilarang, karena menurut mereka, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki Katolik dan perempuan Katolik, yang mana mereka beranggapan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakramen atau yang kita sebut dengan suci dan kudus. Selanjutnya, ada beberapa halangan yang membuat pernikahan tidak terwujud dalam agama Katolik. Yang pertama, karena adanya ikatan pernikahan. Yang kedua, adanya tekanan atau paksaan. Dan yang ketiga, adanya perbedaan gereja dan perbedaan agama. Menurut ajaran Kronik sendiri, pernikahan beda agama ini dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari ordinaris wilayah atau keuskupan. Setelah untuk mendapatkan izin-izin ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berjanji untuk tidak berpoligami. Yang kedua, berjanji untuk tidak menceraikan. Yang ketiga, anak-anak yang lahir itu harus dibaptis dan diajar ajaran Katolik di gereja Katolik. Yang keempat, yaitu berjanji untuk tidak meninggalkan agamanya. Syarat-syarat ini dibuat untuk mencegah penganut Katolik ini beralih agama, atau minimal mencegah penurunannya tingkat keimanan dari orang Katolik itu sendiri. Pernikahan sah menurut ajaran Katolik ini adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan uskup, pastor paroki, dan imam. Selanjutnya, pandangan ajaran Protestan mengenai pernikahan beda agama. Menurut ajaran Protestan sendiri mengenai pernikahan beda agama ini, pada prinsipnya itu nggak boleh. Namun mereka tidak melarang untuk penganutnya itu untuk menikahi penganut agama lain, karena menurut mereka tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan. Jika dalam sebuah hubungan perkawinan, jika suami istri itu berbeda keyakinan atau agama, sulit untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, jadi ada beberapa hal mengenai perkawinan beda agama dalam ajaran Protestan sendiri. Yang pertama, itu pencatatan pernikahan atau pernikahan itu dilakukan di catatan sipil sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, dilakukannya penggembalaan khusus. Yang ketiga, itu dia ada beberapa gereja itu tidak memberkati pernikahannya. Baru yang keempat, ada gereja yang memberkati, namun pasangan non Protestan ini harus membuat perjanjian untuk ikut ke agama Protestan. Yang kelima, yaitu bukan hanya tidak memberkati, namun ada gereja yang mengeluarkan jamaatnya karena melakukan perbedaan nikah beda agama. Nah, jadi di agama Protestan sendiri juga tidak mempersalahkan atau membebaskan penganutnya untuk melakukan pernikahan di catatan sipil atau melakukan pemberkatan. Nah, karena munculnya masalah-masalah seperti ini, Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia pada tahun 1984 itu menyatakan sebuah sikap gitu. Yang pertama, yaitu bahwa institusi yang
dapat mengesahkan suatu pernikahan itu adalah pemerintah. Yang kedua, gereja wajib memberkati pernikahan yang telah disahkan atau telah dianggap sah oleh pemerintah. Seperti itu. Namun pada praktiknya setelah pernyataan sikap dari MPG Persekutuan Gereja-Gereja ini, praktiknya itu tidak seperti yang disampaikan gitu. Di lapangan diketahui bahwasannya pernikahan itu dilakukan pemberkatan dulu di gereja, baru setelah itu mendapatkan surat nikah gereja, baru mendaftarkan pernikahan di catatan sipil untuk mengeluarkan akte pernikahan. Seperti